Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Intan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang infeksi traktus urinarius. Kami dari kelompok 3 yang terdirikan dari saya sendiri sebagai moderator, Malika Nurul Silmi, Alvira Pimile Wafa, Sri Dewi Asih, Rizka, Adira, dan Ayu Fitriani. Yang pertama ada infeksi traktus. Urinarius adalah bila ada pemeriksaan urin ditemukan bakteri yang jumlahnya lebih dari 10.000 per mili. Selanjutnya, infeksi saluran kencing merupakan komplikasi medik utama pada wanita hamil. Sekitar 15% wanita mengalami 1 kali serangan akut infeksi saluran kencing selama hidupnya. Next. Selanjutnya, patofisiologi. Yang pertama ada penyebaran endogen. Penyebaran endogen yaitu kontak langsung dari tempat terdekat saluran kemih yang terinfeksi. Selanjutnya pada penyebaran hematogen. Pada hematogen, penyebaran mikroorganisme patogen penyebab infeksi saluran kemih yang masuk melalui darah dari suplai jantung ke ginjal. Selanjutnya pada penyebaran limfogen, yaitu kuman masuk melalui kelenjar getah bening yang disalurkan melalui helium ginjal. Selanjutnya pada penyebaran eksogen. Pada penyebaran eksogen ini sebagai akibat pemakaian alat berupa kateter atau sistoskop. Yang selanjutnya ada infeksi ascending. Infeksi ascending yaitu masuknya mikroorganisme dari uretra ke kandung kemih dan menyebabkan infeksi pada saluran kemih bawah. Next. Infeksi traktus urinarius. Komplikasi yang sering terjadi selama kehamilan pada sebagian besar penderita infeksi sering terbatas pada traktus urinarius bawah. Infeksi dapat asimptomatik atau bakteri urea asimptomatik atau simptomatik sistitis akut. Namun bila tidak diterapi, infeksi akan menjalar ke atas sehingga pyelonefritis akut. Next. Yang selanjutnya, faktor predisposisi terjadinya bakteri urinaria dan infeksi traktus urinarius selama kehamilan oleh karena perubahan hormonal dan pengaruh faktor mekanik yang berakibat. Pertama, aliran urin relatif statis di ureter. Yang selanjutnya, gangguan pengosongan kandung kemih. Yang selanjutnya, meningkatkan residu urin, meningkatkan prevalensi refleks psikoureter, meningkatkan pH urin. Pada epidemiologi, faktor resiko lain adalah usia, varietas, sickle cell trial, sosial ekonomi rendah, riwayat infeksi traktus urinarius sebelumnya, diabetes, kelainan anatomi traktus urinarius. Urinarius adalah adanya organisme yang tumbuh dan merusak traktus urinarius. Secara klinis, hal ini dihubungkan dengan jumlah bakteri dalam sampel urin. Disebut bakteri urinaria bermakna bila kultur terdapat 105. Pada epidemiologi, faktor resiko lain adalah usia, varietas, sickle cell trial, sosial ekonomi rendah, riwayat infeksi traktus urinarius sebelumnya, diabetes, kelainan anatomi traktus urinarius. Batasan infeksi traktus urinarius adalah adanya organisme yang tumbuh dan merusak traktus urinarius. Secara klinis, hal ini dihubungkan dengan jumlah bakteri dalam sampel urin. Disebut bakteri urinaria bermakna bila kultur terdapat 105 koloni di sampel foamy unit atau CFU, bakteri per mili urin porsi tengah.
2 kali pengambilan sampel pada hari yang berbeda. Pengambilan sampel 2 kali pada hari yang berbeda untuk meningkatkan nilai prediktif. Bila pengambilan sampel hanya 1 kali, terjadi 40% positif palsu. Kultur urin untuk menegakkan diagnosis masih menjadi gold standar. Isolasi kuman patogen terbanyak adalah Escherichia coli, sisanya Enterobacteria, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saproticus, dan grup B Streptococcus. Pada patogen Escherichia coli ini terdapat beberapa faktor virulensi yang meningkatkan kemampuannya untuk kolonisasi dan menetap dalam traktus urinarius, antara lain adanya ikatan dengan permukaan epitel yang mencegah bakteri terbilas saat kencing. Ikatan ini diperantara oleh tim Aedes 78% frekuensi infeksi urinarius disebabkan oleh E. coli. Next. Ada beberapa infeksi bakteri yang umumnya ditemui selama kehamilan. Yang paling sering terinfeksi bakteri asimptomatik, sedangkan pada asimptomatik yang terjadi di traktus urinarius bawah menyebabkan cystitis, atau bila terjadi di kali ginjal, pelvis, dan parenchyma menyebabkan pileoveritis. Organisme penyebab infeksi ini berasal dari flora normal, sekitar 90% dari strile E. coli yang menyebabkan pielonefritis non-obstruktif. Walaupun kehamilan tidak meningkatkan virulensi dari bakteri, tetapi status urin dan reflux. Selanjutnya, perubahan pada traktus urinarius disebabkan oleh faktor hormonal dan mekanis. Perubahan ini menimbulkan permasalahan urinarius. Next. Selanjutnya, ISK pada ibu hamil wajib diperiksakan supaya mendapat pengobatan yang tepat, karena bila dibiarkan begitu saja, maka bahaya ISK pada ibu hamil akan mengancam kesehatan ibu dan juga janin di dalam kandungan. Next. Selanjutnya ada penyebab ISK pada ibu hamil. Yang pertama, terdapat bakteri pada tubuh manusia. Yang kedua, adanya aktivitas seksual. Yang ketiga, Streptococcus grup B. Next. Selanjutnya, ada ciri-ciri ISK pada ibu hamil. Yang pertama, ada keinginan buang air kecil yang lebih sering. Ibu hamil memang biasanya akan lebih sering buang air kecil, namun ciri-ciri ISK pada ibu hamil lebih kepada rasa sesak atau keinginan buang air kecil yang tidak tertahankan. Istilah lainnya adalah sering sekali merasakan kebelet pipis yang seakan tidak bisa ditahankan. Yang kedua, ada warna dan bau urin berbeda. Kalau ibu sedang kurang minum air putih, bisa jadi warna urin menjadi lebih gelap. Namun, berbeda dengan ciri-ciri ISK pada ibu hamil, warna urin akan lebih keruh dan baunya menyengat tidak sedap. Bila ini terjadi, ibu wajib waspada dan segera periksa ke dokter tanpa ditunda. Selanjutnya, ada darah dalam urin. Urin yang mengandung darah belum tentu tanda ISK, apalagi bagi wanita yang sedang haid. Bisa jadi ini merupakan darah haid saja yang tersisa, namun berbeda bila ini adalah ciri-ciri ISK pada ibu hamil. Maka urin yang mengandung darah bukan tanda yang lumrah dan biasa. Warna darah saat terjadi ISK pada ibu hamil cukup beragam, dari mulai berawal merah, merah muda, cerah, atau berwarna seperti cola. Selanjutnya, semakin parah bila memiliki infeksi ginjal. Melansir dari laman WebMD, kondisi ISK pada ibu hamil bisa jadi lebih parah ketika
Ibu juga mengalami infeksi ginjal karena akan disertai dengan demam, mual, muntah, hingga sakit punggung pada bagian atas. Seringnya hanya pada satu sisi saja. Bila ini terjadi, ibu sebaiknya pergi segera ke dokter karena infeksi bisa menyebar melalui darah dan dapat menyebabkan kondisi yang mengancam jiwa. Pada tahun ini ibu sudah melakukan cara mengatasi ISK pada ibu hamil dengan perawatan dan pengobatan. Selanjutnya di sini ada bahaya ISK pada ibu hamil, persalinan bayi prematur. Yang pertama ada terjadi infeksi yang parah, yang kedua sindrom kesulitan bernafas yang akut, yang ketiga ada anemia jangka panjang, berat badan bayi lahir rendah, preeklamsia, hipertensi, pemecahan sel darah merah atau hemolisis, jumlah trombosit rendah, terdapat bakteri dalam darah. Selanjutnya di sini ada cara mengobati ISK pada ibu hamil, biasanya melalui sebuah perawatan khusus oleh dokter yang berwenang. Dokter akan memberikan sejumlah antibiotik selama 3 hingga 7 hari sebagai cara mengobati ISK pada ibu hamil. Bila sudah terdapat ciri-ciri ISK pada ibu hamil, sebaiknya ibu segera pergi ke dokter, apalagi bila ISK ini membuat ibu tidak nyaman. Dokter juga akan meresepkan obat meskipun hasil tes urin ibu belum keluar. Melansir dari laman Medical News Today, antibiotik yang mungkin diberikan dokter sebagai cara mengobati ISK pada ibu hamil biasanya seperti amoxicillin, erythromycin, dan penisilin. Jenis antibiotik tersebut dianggap aman dan merupakan cara mengobati ISK pada ibu hamil yang lebih tepat. Ibu bisa langsung melakukan konsultasi terlebih dahulu pada dokter sebelum mengonsumsi obat tertentu. Selain cara mengobati ISK pada ibu hamil melalui perawatan dokter, cara mengatasi ISK pada ibu hamil tetap bisa dilakukan di rumah supaya membantu mempercepat pemulihannya seperti minum air putih yang cukup. Apapun masalah kesehatan yang dialami, mengonsumsi air putih yang cukup dianggap dapat membantu memulihkan berbagai macam penyakit karena tubuh terhidrasi dengan baik. Ini adalah cara mengatasi ISK pada ibu hamil yang sangat mudah dilakukan dan gunanya untuk mengencarkan urin dan membantu mengeluarkan bakteri dan saluran kemih. Yang kedua ada mengonsumsi jus cranberry. Mengatasi ISK pada ibu hamil yang cukup enak serta menyegarkan yaitu mengonsumsi jus cranberry. Cranberry mengandung senyawa yang dapat membantu menghentikan bakteri yang menempel pada lapisan saluran kemih. Ini juga dapat membantu mencegah dan menghilangkannya infeksi. Yang ketiga ada jangan tunda buang air kecil. Jadi salah satu penyebab ISK pada ibu hamil yang masih ringan yaitu karena seringnya menahan pipi. Solusinya saat sedang melakukan perawatan untuk ISK, sebaiknya ibu tidak menunda keinginan buang air kecil saat itu juga. Ibu ini dapat membantu bakteri keluar dari saluran kemih lebih cepat. Tidak menunda buang air kecil saat alarm buang air kecil berbunyi, salah satu tindakan pencegahan terhadap ISK pada ibu hamil yang wajib dilakukan. Yang terakhir ada menggunakan suplemen tertentu. Jadi mengonsumsi suplemen tertentu ini harus melalui saran dokter. Namun sebuah studi pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa kombinasi vitamin C, cranberry, dan probiotik dapat membantu mengobati ISK pada ibu hamil yang berulang. Perawatan rumahan ini adalah penyeimbang dari cara mengobati ISK pada ibu hamil melalui dokter. Jadi bila ISK terjadi, ibu diharapkan tidak hanya melakukan perawatan rumahan saja, melainkan melakukan konsultasi khusus pada dokter untuk mencegah infeksi menyebar dan munculnya bahayanya ISK pada ibu hamil yang mungkin terjadi. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.